beliau adalah orang yang baik, orang yang insya Allah husnul khatimah, dan beliau adalah insya Allah menjadi ahli surga. Olehnya itu saya memohon kepada seluruh yang hadir di sini untuk mengirimkan Al-Fatihah wala hasiliyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Temukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukhtina Hasrinawati Haruna. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini senantiasa akan menarik keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini alhamdulillah kita tadi telah menyaksikan, kita bersama-sama telah melihat prosesi akad nikah dari kedua mempelai. Nah, ini bapak-bapak biasanya kalau melihat melihat ada akad nikah, maka di dalam hati timbul, bukan mau lagi Pak, timbul peringatan terhadap waktu. Nah, peringatan terhadap waktu bertemu pertama kali juga dengan istri. Ini untuk apa? Untuk mengingatkan kita kembali bahwasanya pada hari ini, seperti hari ini, dalam prosesi pernikahan itu terjadi perpindahan tanggung jawab. Terjadi perpindahan tanggung jawab dari mempelai perempuan kepada suaminya. Nah, jadi wali perempuan di sini harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ditanggung selama ini, apa yang menjadi tanggung jawab selama ini terhadap anak perempuannya, terhadap walinya, itu pada hari ini, pada waktu dilakukannya prosesi akad nikah, maka itu berpindah tanggung jawab kepada suaminya. Oleh karena itu dari sinilah seorang suami harus senantiasa merasa bahwasanya ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Makanya harus senantiasa ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena kenapa? Karena sebagai seorang kepala keluarga, dia yang harus menuntun istrinya, dia yang harus nanti menuntun anak-anaknya, supaya apa? Supaya jalannya menuju surga itu dapat didapatkan dengan terang benderang. Nah, makanya perlu kita menyadari, kita perlu memperbaiki niat dan maksud kita menikah. Maksud kita menikah, niat kita untuk menikah adalah tidak lepas daripada maksud kenapa kita diciptakan di muka bumi ini. Yaitu apa? Yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada saya. Oleh karena itu, hendaklah pernikahan ini dijadikan sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebelum menikah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pernikahan ini akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila pernikahan ini justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, justru menjauhkan kita dari hukum-hukum syara'nya Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diperhatikan bahwasanya niat dan maksud kita menikah mungkin ada yang perlu diperbaiki. Karena kenapa? Karena kita ini hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan adanya hal ini, adanya seorang perempuan memilih seorang laki-laki atau laki-laki memilih seorang perempuan, maka apa sebenarnya hakikat daripada hal tersebut? Hakikat daripada pemilihan ini adalah kita memilih pendamping untuk mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi bukan main-main. Mulai dari kita memilihnya sampai kita meninggal, kita menjadikan pasangan kita sebagai apa? Sebagai pasangan, sebagai teman untuk senantiasa berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti berdua saling bahu membahu.
Makanya laki-laki sebagai pemimpin keluarga, dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, harus senantiasa memimpin istrinya. Dan sang istri juga harus sadar bahwasanya seorang suami itu harus senantiasa ditaati. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya yang intinya bahwa untuk seorang perempuan masuk surga itu gampang sekali. Rasulullah SAW mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Apabila seorang perempuan telah salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, qila laha, akan dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannata min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah ke dalam surga di pintu manapun Anda inginkan. Nah, makanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang sahabiah, ditanya, zaujin anti, apakah kamu memiliki suami? Nah, perempuan mengatakan ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan suamimu, fa innahu jannatuki wa naruki, karena dia adalah surgamu dan nerakamu di muka bumi ini. Maka diperintahkan seorang perempuan untuk kelanggengan rumah tangga ini untuk senantiasa taat terhadap suaminya. Nah, makanya di dalam memilih perempuan atau di dalam memilih pasangan, Rasulullah SAW begitu pula apa yang telah disebutkan oleh para ulama, untuk perempuan itu banyak sekali syaratnya. Banyak sekali, 1, 2, 3 sampai lebih daripada 10. Laki-laki sedikit, cuma 2, ya kan? Laki-laki cuma 2. Nah, kata Rasulullah SAW, idza atakum man tardawna lahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila telah datang kepada kalian, ini kepada wali perempuan, man tardawna lahu dinahu wa khuluquhu, yang kalian ridho kepadanya agamanya dan akhlaknya, fazawwijuh. Fazawwijuh, kata orang Bugis, fabutil laloy. Nah, jadi yang merasa agamanya bagus, kemudian akhlaknya juga bagus, silahkan cari. Yang belum, silahkan cari. Yang sudah bisa ditambah kalau mau. Kalau mau, karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan bahwasanya boleh sampai 4. Akan tetapi di sini perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada laki-laki. Dan ini harus dijadikan bagi laki-laki, ini harus dijadikan sebagai zikir kita tiap hari. Kalau perlu diingat terus selama hidup. Apa itu perkataan Allah Subhanahu, firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka perempuan itu secara ma'ruf. Di sini al-ma'ruf tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Bahwa mengatakan bahwasanya harus diberikan 1 mobil Ferrari, 2 mobil Alphard, dibangunkan rumah 10 lantai. Tidak seperti itu. Akan tetapi al-ma'ruf di sini adalah yang layak buat perempuan tersebut. Apa yang layak? Tidak pernah menyakiti hati perempuan tersebut, apalagi menyakiti badannya. Itulah bil ma'ruf. Nah, dan ini harus senantiasa. Makanya yang ibu-ibu yang punya suami, ketika suaminya marah-marah, bacakan ayat di depannya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau perlu tulis di dalam rumahnya ayat ini besar-besar, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah perempuan itu dengan ma'ruf. Ketika marah-marah, ketika mau memukul istri dan sebagainya, perhatikan, Bapak, ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah perempuan tersebut dengan ma'ruf. Akan tetapi hal tersebut harus dibalas oleh perempuan menjadikan dirinya sebagai seorang mar'atus salihah, sebagai seorang perempuan yang salihah. Karena kenapa? Karena seorang perempuan yang salihah, kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Bahwasanya dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya adalah al-mar'atus salihah. Al-mar'atus salihah ini tidak ada angkanya, tidak sepadan dengan dunia dan isinya. Mahar apapun yang diberikan itu tidak ada sepadan kalau kita mendapatkan al-mar'atus salihah. Makanya seorang perempuan sebelum menjadi seorang istri harus memantaskan dirinya menjadi seorang perempuan salihah. Sehingga apa? Sehingga laki-lakinya akan selalu ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, bagaimana ciri-ciri perempuan yang salihah ini? Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayun nisa'i khair, perempuan mana yang bagus? Ayun nisa'i. Rasulullah SAW menjawab, idza nadarta ilaiha sarratka.
Apabila engkau memandangnya maka akan menggembirakanmu. Nah, ini memiliki inner beauty, ya kan? Memiliki keimanan di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga meskipun pakai minyak gosok, meskipun minyak telon jenah pakai, tapi kalau dilihat maka akan menggembirakan hati kita. Itu yang dicari. Ya. Kalau dengan hal tersebut akan menggembirakan seorang suami, maka ini perlu diperhatikan apa-apa saja yang dapat menggembirakan hati seorang suami. Itu perlu diperhatikan terhadap perempuan. Kemudian yang kedua, idza amartaha ata'atka, jika engkau memerintahkannya maka dia akan mentaatimu. Nah, baru diminta untuk buat kopi, bikin sendiri. Kenapa tidak belikan saya iPhone 11 Pro Max, kayak kan? Nah, makanya di sini antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu harus tahu mana hak dan kewajiban, di mana hak, batasan hak dan di mana batasan kewajiban. Supaya apa? Supaya kita tidak meminta yang lebih. Kalau sudah diberi nafkah, jangan lagi minta dibelikan yang lain-lain. Kalau sudah nafkah maka alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza ghibta anha hafizat min nafsiha wa malika. Apabila engkau tidak ada di sampingnya, maka dia akan menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Nah, bukan justru ketika suaminya pergi dia berdandan di belakang, kemudian foto selfie. Nah, belakang emak-emak jangan zaman now. Nah, ketika suaminya mau datang, dihapus semua bedatnya dan lain sebagainya. Nah, ini perlu untuk diperhatikan terhadap seorang perempuan supaya menjadi seorang perempuan yang salihah. Dan ketika mendapatkan perempuan salihah, maka insya Allah itu merupakan kebahagiaan yang tersendiri. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad anahu ala syatri dinihi. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini dikatakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa? Karena seorang laki-laki dan perempuan yang mempertemukannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka harus senantiasa bersyukur terhadap hal tersebut. Man razaqahullah, barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala imra'atan salihatan, seorang perempuan yang salihah, maka faqad a'anahu ala syatri dinihi. Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya di dalam seperdua agamanya, karena seorang perempuan salihah senantiasa akan menuntun suaminya. Pak, bangkit salat tahajud. Ya kan? Pak, suami keluarkan zakat tak? Ya kan? Pak, banyak-banyak berinfak di masjid. Ya kan? Itu akan senantiasa mengarahkan suaminya. Makanya dikatakan faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillaha fi nisfil baqi. Oke, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi diri pribadi saya sendiri dan kedua mempelai. Mudah-mudahan senantiasa dengan adanya pertemuan ini menjadi sebuah kunci pembuka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjemput ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga syariat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lagi dicampakkan dengan adanya telah melakukan akad pernikahan ini, dan senantiasa dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi nastamidul hidayata wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.